Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahawtu ta'alluma ta'lim al-fadata wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih. Doa ila al-huda wa dalala ala khairil qabda wa amratiha wa qurbiyata wa bismillah. Kayak jamaah umrah, kayak jamaah haji. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biha bi ulumi Muhammad dan bi asrari fid darin amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang 13 keistimewaan menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dan pada saat ini kita akan sedikit membahas tentang keistimewaan-keistimewaan yang ada pada diri Nabi. Sebelum kita memasuki pada pembahasan, saya tadi melihat satu ceramah di Facebook disampaikan oleh Al-Habib Alwi Al-Habsyi. Dia berceramah yang cukup bagus sekali. Diceritakan bahwasanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Siapa Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi? Pengarang Maulid Simtud Duror. Pernah tahu Simtud Duror? Pernah. Ini. Jangan sampai tidak tahu. Nah, ini Simtud Duror ini namanya. Kadang orang nyebutnya Maulid Habsyi, kadang Maulid Simtud Duror. Karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, orang yang begitu sangat cinta kepada Nabi. Dan bahkan ini ngarangnya langsung ini. Jadi beliau ngomong pas suruh nulis sama muridnya. Bukan beliau nulis sendiri, ngomong suruh nulis sama muridnya langsung. Badihi itu ya otomatis, langsung saking cintanya kepada Nabi. Nah, beliau ini orang yang sangat kaya. Bahkan waktu itu beliau itu punya kebiasaan ngasih makan 9 desa selama 3 bulan. Bapak bayangkan ya, kira-kira habis uang berapa itu ngasih makan 9 desa selama 3 bulan. Tidak usah jauh-jauh, 1 desa selama 1 hari butuh uang berapa itu. Ini selama 3 bulan ngasih makan orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal beliau yang ada di Sayun. Alhamdulillah setiap kali maulid Nabi saya hadir di sana. Ini langsung ke astanya beliau itu. Haulnya itu juga biasanya saya hadir waktu saya masih belajar di Tarim itu. Dan biasanya yang ceramah kalau acara peringatan Maulid Nabi itu dari berbagai negara. Ceramahnya itu sudah lintas negara. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Yaman sendiri, ada yang dari Syria, ada yang dari Sudan, dari lintas negara itu. Kalau pas acara Maulid. Nah, beliau itu orang yang kaya. Sampai ada orang yang merasa aneh dengan apa yang sudah dimiliki oleh Habib Ali. Habib Ali itu kan terkenal ulama, terkenal wali, kok sepertinya cinta dunia. Kaya itu kan seakan-akan cinta dunia, padahal kan tidak mesti. Akhirnya dalam satu majelis, tidak tahu majelis apa begitu, ada salah seorang jamaah yang hatinya itu kerentek. Tahu kerentek? Habib Ali itu gimana ya? Katanya wali, katanya ulama, katanya tokoh, tapi kok cek kayanya gitu. Tidak pantas. Masa wali cinta dunia. Akhirnya itulah dikasyaf sama Habib Ali. Tahu dikasyaf? Dikasyaf itu ya orang itu kalau sudah hatinya bersih, tahu apa yang ada pada hati orang lain. Hatinya ngomong apa itu tahu, dikasyaf itu namanya. Dikasyaf sama Habib Ali.
Saya juga pernah dikasyaf sama salah seorang ulama yang ada di Tarim waktu itu. Setelah ini saya ceritakan. Dikasyaf. Jadi setelah majelis selesai semuanya salaman, dan kemudian orang ini terakhir kali salaman tidak dilepas sama Habib Ali. Ayo sini, ikut ke rumah saya. Dituntun ikut ke rumahnya Habib Ali. Kemudian dikasih jamuan yang sangat banyak, minuman-minuman yang sangat enak. Setelah itu Habib Ali tanya kepada orang ini, kamu ngomong apa tadi? Enggak ngomong apa-apa. Saya husnudon saja. Enggak ngomong, coba ngomong. Jujur saja, kamu ngomong apa? Nyimpen apa ke saya? Itu orang, kalau orang hatinya bersih itu seperti itu. Makanya kalau sowan ke kiai, ke habaib-habaib yang memang benar-benar bersih hatinya itu, ini was-was. Wah, nanti dibuka ini. Iya, kalau pas dibuka pribadi, kalau pas dibuka di depan orang lain, ini betapa malunya kita itu. Tahu semuanya itu. Ini pernah saya alami juga ini. Waktu saya sowan ke salah seorang ulama yang ada di Tarim. Setelah ini saya ceritakan. Ya, apa kamu ngomong apa kamu? Ya begini Habib. Ini panjenengan itu kan orang kaya. Wali. Kok aneh ya? Masa wali kok kaya, ulama kok kaya? Kemudian Habib Ali bilang, tunggu, setelah ini akan datang orang yang bawa kurma. Saya sebenarnya bukan cinta dunia, tapi dunia yang ngejar saya. Saya tidak ngejar dunia, tapi dunia yang ngejar saya. Saya sudah tidak mau, tapi dunia itu datang terus kepada saya. Bentar lagi akan datang lagi ini, lagi-lagi ngejar saya. Nanti sebentar lagi akan datang orang yang bawa kurma. Akhirnya benar, datang, sebentar lagi datang orang bawa kurma 1 dus gitu. Ini tapi kurma yang berkualitas, harganya mahal. Kira-kira ditafsirkan waktu itu harganya 10 juta 1 kardus. Pernah makan kurma 1 kardus harganya 10 juta? Belum pernah. 10 juta. Waktu itu orang yang bawa kurma ini datang, disampaikan kepada Habib Ali, ini Habib, ini kurmanya. Belum disentuh sama Habib Ali, bilang kepada tamunya yang tadi agak suudon itu, ini kurma harga 10 juta. Kalau kamu mau, kamu bawa aja ini kurma, kamu jual. Sudah, saya tidak mau sudah. Kamu jual saja. Belum disentuh sama Habib Ali ini, kurma ini. Sudah, kamu jual saja. Loh, benar Habib? Iya benar. Silahkan. Saya masih punya banyak di gudang, di rumah itu. Ada 9 kardus. Ini jual saja, buat kamu. Balash, tahu balash? Gratis. Majanan. Balash itu bahasa Arab Amiyah. Gratis buat kamu. Nah, seneng orangnya. Anggap kasih uang 10 juta. Akhirnya pulang itu. Pergi ke pasar di Seun itu. Namanya Seun. Dijual. Ini siapa yang mau kurma bagus ini dari Oman? Saya jual 5 juta saja. Ada orang ngomong, itu walaupun kamu jual 10 juta itu banyak yang mau. Hanya dijual. Ini siapa yang mau beli kurma harga 10 juta? Hanya ketemu sama satu orang. Kemudian orang ini nawar, ini berapa harganya? 10 juta. Gimana kalau saya beli 20 juta? Ini walaupun 10 juta saya beli 20 juta, mau ini. Ya tambah seneng orangnya. Akhirnya apa? Ya sudah dijual. Dijual, ini orang kaya ini yang beli. Setelah itu kemudian mau dibawa pulang. Dan dia mikir, ini orang kaya ini, nanti kalau di rumah ini akan saya kasih siapa? Paling tidak nanti saya kasih orang-orang kaya, pejabat, menteri, raja-raja begitu. Nanti gimana? Itu pasti manfaatnya cuma sedikit itu nanti kalau seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini berpikir, biar kurma ini saya kasih saja ke Habib Ali. Karena Habib Ali itu tamunya ulama, pelajar, santri, aulia, para wali, orang-orang soleh. Itu pasti manfaatnya jauh lebih banyak dan berlipat-lipat. Akhirnya apa? Dibawa ke Habib Ali lagi. Bawa ke Habib Ali. Waktu itu yang dikasih sama Habib Ali kurma itu datang memberi kabar, Beb, ini sudah saya jual, saya alhamdulillah dapat 10 juta lebih.
Datang itu orang yang beli itu, Beb ini Beb kurmanya Beb, saya kasih Beb. Loh, ini dapat dari mana ini? Saya beli dari siapa? Oh ini orangnya ini. Masya Allah. Dunia sudah dibuang, datang lagi. Kenapa? Di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi. Luar biasa Habib Ali itu. Di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi. Jadi tidak usah suudon orang kiai, ustadz, habib kok kaya. Kamu tidak tahu hatinya. Hatinya itu bagaimana? Bisa jadi misalkan kalau seandainya tidak kaya, nanti tidak bisa membantu untuk dakwahnya. Semisal ada kiai misalnya mobilnya bagus, itu kiai kok mobilnya bagus, ya nanti kalau hadir pengajian badannya tidak nyaman, ya ini tidak itu, tambah capek, misal pakai sepeda dan lain sebagainya, nanti tambah mengganggu dakwahnya. Ya kita husnudzon saja. Itu terkait dengan Habib Ali. Habib Ali itu orang yang begitu sangat cinta kepada Nabi. Bahkan dalam satu syairnya disebutkan, maritu fakana dzikru bur'an li illati. Aku sakit, dengan menyebut nama kekasihku akan menjadi obat bagi penyakitku. Itu Habib Ali itu. Kalau sakit nyebut nama kekasihnya. Kalau dalam sebuah syair yang lain, wa dzikruhu fihi syifa. Ya ada lagunya itu. Innal habibal mustafa Durafatin wa dhuwafa wa dzikruhu fihi syifa idza tamada bil ilal wa dzikruhu fihi syifa. Dengan menyebut nama kekasih akan menjadi penyembuh dari segala macam penyakit. Belajar seperti itu, belajar. Disebutkan nama Nabi, kita meresapi. Disebutkan kisah Nabi, kita meresapi. Seakan-akan Nabi itu adalah memang benar-benar kekasih. Walaupun pura-pura tidak apa-apa, nanti akan cinta sendiri. Nah, itu salah satu kisah yang begitu sangat menginspirasi kepada kita untuk semakin kita menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Baik, kita lanjutkan tentang keistimewaan Nabi. Baik keistimewaan pada saat dilahirkan maupun keistimewaan pada saat beliau sudah lahir. Akan saya jelaskan secara singkat. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan sujud. Wadha'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Nabi Muhammad itu lahirnya sujud. Pernah ada bayi lahir sujud? Belum pernah ada. Syakiran hamidan, bersyukur kepada Allah, hamidan memuji kepada Allah. Dan bahkan Nabi Muhammad lahir itu langsung mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pernah ada bayi lahir seperti itu? Belum pernah. Terus kemudian kita tidak cinta bayi yang lahir luar biasa seperti itu. Bayi yang biasa saja yang lucu kita langsung cinta. Kok ada bayi lahir yang begitu sangat istimewa kemudian kita tidak cinta? Dengan alasan apa tidak cintanya itu? Nabi Muhammad lahir dalam keadaan makhulal ainain, matanya sudah bercelak. Ada bayi lahir langsung sudah bercelak? Coba sebutkan satu saja. Ada? Tidak ada. Bayi ajaib ini. Kemudian kita tidak cinta dengan hari kelahirannya. Ya aneh sekali. Kemudian Nabi Muhammad itu makhtunan, lahir dalam keadaan dikhitan. Sudah sunat. Dari sudah keluar itu langsung sunat sudah. Bukan dipotong. Sudah hilang itu sudah. Mau anaknya bidan, mau anaknya dokter umum, dokter spesialis, tidak kira lahir langsung terhitan. Tidak mungkin. Nabi Muhammad sudah dihitan. Kemudian pusar itu kan biasanya kalau bayi lahir itu apa? Panjang kan? Itu sudah terpotong.
Dan Nabi Muhammad lahir benar-benar bersih tanpa darah sedikit pun, tidak ada kotoran. Jadi seakan-akan sudah dimandikan, tapi tidak tahu siapa yang mandikan. Ini kan berarti bayi istimewa. Kemudian ada orang tidak cinta dengan hari kelahiran Nabi, ya aneh sekali. Bayi biasa saja lahir itu langsung cinta orang ya. Bahkan bukan cuma orang tuanya sendiri, orang lain yang ngelihat saja, oh cek lucunya, gemesnya, langsung seneng. Jadi kadang-kadang ada orang itu seperti bayi. Ada sebagian orang itu yang seperti bayi. Kenapa kok seperti bayi? Dia tidak tahu caranya mencintai, tapi dia begitu dicintai. Ada sebagian orang yang seperti itu. Dia tidak tahu caranya mencintai, tapi dia begitu dicintai. Dia biasa-biasa, tapi banyak orang suka. Ya mungkin karena ininya, hatinya nyambung dengan hatinya mereka. Nah, itu Nabi Muhammad benar-benar bayi yang luar biasa, dan bahkan waktu lahir langsung jadi telunjuknya seperti ini, seakan-akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan Nabi Muhammad pada saat lahir. Dan bukan cuma itu, banyak sekali. Waktu Nabi Muhammad lahir, semua berhala-berhala itu langsung hancur, langsung jatuh berhala-berhala itu. Dan bahkan terlihat sinar yang begitu sangat terang dari bumi sampai ke langit, dari negara Syria, dari negara Syam sampai ke Romawi. Itu cahayanya begitu sangat terang, sehingga orang-orang yang pada kegelapan malam bisa menyusuri jalan dengan begitu sangat mudah, disebabkan oleh cahaya Nabi Muhammad. Dan masih banyak keajaiban-keajaiban, keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad pada saat beliau lahir. Dan ini akan saya ceritakan tentang keistimewaan ketika beliau sudah lahir. Disebutkan dalam sebuah bait, di mana bait ini juga disebutkan di dalam kitab Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah Wasimtul Ain Al-Zahabiyah juz 2 halaman 53, dikarang oleh Sayyid Idrus bin Umar Al-Habsyi. Juga disebutkan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, wafat pada tahun 1314 Hijriah. Disebutkan dalam sebuah syair itu bahwasanya Nabi itu memiliki beberapa keistimewaan. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Nabi Muhammad itu tidak pernah mimpi basah satu kali pun. Manusia pernah? Pernah. Manusia biasa pernah? Pernah. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Nabi Muhammad itu tidak pernah nguap. Tahu nguap? Iya, tidak pernah Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad tidak pernah nguap. Begitu sangat sempurna sekali. Begitu sangat sempurna sekali. Minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Hewan-hewan tidak lari ketika dekat dengan Nabi. Hewan-hewan tidak lari ketika dekat dengan Nabi. Kalau dekat dengan kita misalkan kita mendekati ayam, lari apa enggak? Lari. Kita mendekati apapun lari. Tapi dengan Nabi enggak lari. Kenapa? Semuanya cinta kepada Nabi. Hewan-hewan pun cinta kepada Nabi. Semuanya cinta kepada Nabi. Tidak ada yang tidak cinta kepada Nabi. Dubabatun abadan fi jismihil hasani. Lalat itu tidak pernah hinggap satu kali pun ke jasadnya Nabi yang sangat bagus. Tidak pernah. Tubuhnya kita pernah dihinggapi oleh lalat? Ya sering. Mau habis mandi, mau pakai parfum kayak apapun, lalat itu sudah hinggap. Padahal lalat ini adalah hewan yang sering hinggap di kotoran-kotoran. Kadang dari WC, kadang dari mana, pas hinggap di tubuhnya kita. Tapi kepada Nabi enggak pernah. Saking, enggak apa?
Apa beda? Apa hubungannya sama tai lalat? Apa hubungannya sama tai lalat? Ya ndak. Ya itu hanya istilah saja. Tahi lalat itu tahinya lalat. Ya. Bodoh. Tahi lalat itu hanya istilah saja. Masa tiba-tiba lalat nempel di situ jadi tahi lalat? Ya aneh. Nggak ada sayapnya, nggak ada matanya. Aneh. Kemudian yang berikutnya, termasuk keistimewaan Nabi adalah bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat. Nabi itu bisa melihat yang di belakang sama seperti di depan. Jadi semisal ada orang mau menyakiti, ada orang mukul, tuh bisa melihat. Seakan-akan ada kaca spionnya. Jadi depan sama belakang itu sama Nabi itu. Kita bisa pakai kaca spion tapi bisa, atau pakai CCTV bisa. Nabi tidak. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat. Belakang depan itu sama. Wala yura istru baulin minhu fi alani. Nabi Muhammad itu kalau beliau buang air kecil tidak terlihat bekasnya sama sekali. Langsung diserap oleh bumi. Tidak ada bekasnya. Bumi itu berebut untuk mengambil berkah dari apapun yang bersambung dengan Nabi. Tidak ada. Bahkan Nabi ketika berwudu pun itu air yang jatuh juga jadi rebutan para sahabat. Itu kan namanya bertabaruk dengan orang-orang soleh. Jadi tidak apa-apa. Dicontohkan oleh sahabat. Dikatakan bid'ah begitu. Sahabat muridnya siapa? Muridnya Nabi. Belajar kepada siapa? Belajar kepada Nabi. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya Nabi itu tidak pernah tidur. Walaupun matanya memejamkan mata, walaupun matanya tertidur. Wala yaradillahu fi syamsidu fatani. Nabi Muhammad itu ketika di tengah terik matahari tidak terlihat bayang-bayangnya. Ada orang yang tidak punya bayang-bayang? Ada? Tidak ada kan? Tidak ada. Yang ada itu kekasih bayangan. Kalau orang yang tidak punya bayang-bayang, tidak ada. Nabi Muhammad tidak punya bayang-bayang. Salah satu hikmahnya apa? Salah satu hikmahnya Allah itu tidak rela bayang-bayangnya kekasihnya itu diinjak-injak oleh siapapun. Bayang-bayangnya saja itu tidak rela Allah diinjak-injak oleh siapapun. Apalagi orangnya disakiti. Katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifya dza bimukhtatani. Termasuk keistimewaan Nabi yang lain adalah ketika beliau duduk dengan orang, walaupun orangnya itu jauh lebih tinggi, pasti beliau itu jauh lebih tinggi. Duduk kepada siapapun pasti beliau lebih tinggi. Ininya, apa namanya? Pundaknya itu. Pasti beliau lebih tinggi. Kepada siapapun. Misalkan di sini yang tinggi Mbak Eni ya. Kemudian ada Rasulullah. Pasti Rasulullah lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa tingginya derajat Rasulullah tidak ada yang bisa menandingi. Pasti lebih tinggi kepada siapapun, duduk bersanding kepada siapapun, walaupun tingginya sampai 10 meter, tetap Rasulullah paling tinggi. Indal wiladati sifya dza bimukhtatani, dan Rasulullah terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Tadi itu sudah jelaskan. Hadil khasa'is fahfadha takun aminan. Ini kekhususan, keistimewaan, maka hafalkanlah, engkau akan aman. Ini syair, jika orang itu hafal maka akan dijaga oleh Allah. Makanya dihafalkan itu. Cari di Google banyak. Di Google banyak, ada artinya juga. Aman dari apa? Min syarri narin, dari kebakaran. Rumahnya insya Allah tidak kebakaran. Hafal. Dihafalkan atau dibaca setiap sehari sekali, tidak usah banyak-banyak. Setiap selesai maghrib. Wasurrokin, insya Allah tidak akan aman dari pencurian. Rumahnya tidak dimasuki maling, atau waktu bergian tidak dijamret, tidak dicopet. Wa min mihani, dan dari segala macam bencana atau musibah. Ini cari nanti ya.
lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Itu kalau bisa baca walaupun cuma sekali. Bacanya kapan? Setelah maghrib. Setelah maghrib ya terserah, pokoknya setelah maghrib, jam berapapun asal setelah maghrib. Misalkan maghribnya jam setengah 6, isyaknya jam 7, ya pokok antara waktu setengah 6 sampai jam 7 itu baca terserah. Itu biasanya kalau di pondok saya dulu dipakai pujian setelah adzan maghrib itu, pakai pujian ini. Itu bagus, apalagi hafal, itu manfaatnya sangat besar. Dan ini ketika tulisan ini dibawa, ini juga sangat bermanfaat sekali, bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Tapi kita harus yakin bahwa yang menjaga adalah Allah. Tulisan hanya tulisan, tidak bisa apa-apa. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.